Ya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Sabto Nugroho Widianto. Kali ini kita akan mempelajari tentang program pengolah angka, di mana program pengolah angka ini ada beberapa jenis. Di antaranya ada Microsoft Excel, kemudian ada Lotus 1, 2, 3. Ya, cuma untuk kali ini saya akan menerangkan atau kita berlatih bersama tentang Microsoft Excel. Ya, kita lebih ke Microsoft Excel-nya. Pertama, kita harus tahu dulu Microsoft Excel itu apa. Nah, ya, Microsoft Excel ini program pengolah angka yang satu paket dengan Microsoft yang lain. Ya, dalam satu paket Microsoft itu ada Microsoft Word, ya, digunakan untuk pengolah kata yang kemarin kalian sudah pelajari. Kemudian ada juga Microsoft Excel, ya, yang akan kita pelajari bersama kali ini. Kemudian ada juga yang kita gunakan untuk presentasi. Nah, ini Microsoft PowerPoint. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan Microsoft Excel? Ya, pertama kita cari dulu yang namanya Microsoft Excel pada menu. Ya, di sini ada tulisan Start ya di bawah, kita buka saja. Kemudian cari pada menu Microsoft. Nah, cari ya, ini baru PH. Nah, di sini ada Microsoft Office. Ya, ini satu kumpulan di sini. Nah, ini banyak sekali nih. Ya, isinya banyak sekali, ada akses, ada database, Excel. Nah, ya, kita pilih dengan cara klik satu kali, klik kiri. Nah, oke, sudah mulai terbuka. Ini tampilan Microsoft Excel awal seperti ini. Ya, kita mau mengerjakan dari awal, kita menggunakan blank workbook. Ya, kita pilih saja. Nah, di sini ada beberapa menu. Ya, ada yang pertama di sini ada menu Home. Nah, ini ya Home, isinya ada Paste, ada Cut, ya, ada Clipboard, ada Font. Ini font ini digunakan untuk kalau kita mau memilih jenis huruf. Ya, ada jenis hurufnya di sini. Ya, kalau kita tempelkan seperti ini, nah ini ada tulisannya font. Pick a new font to your text. Kita disuruh kalau kita mau memilih, saya mau pilih fontnya yang bentuknya asik. Nah, ya kita pilih di sini. Nah, di sini ya. Nah, ini ada banyak sekali. Saya sudah install beberapa font di sini, banyak sekali. Ya, oke, kita lanjut. Nah, kemudian setelahnya ada font size. Nah, ini digunakan untuk ukuran. Kalau misalnya 11, 12 itu standar. Kalau misalnya mau biasanya judul itu kan besar ya. Besar. Jadi kita pilih ukurannya yang besar. Ya, ada beberapa ukuran. Kemudian di sini, di sini ada tombol bold. Ini digunakan untuk mempertebal tulisan. Nah, ini kalau ini italic ini miring ya. Itu kan ada tulisan ada gambarnya huruf I tapi miring. Nah, ya ini karena italic. Italic itu digunakan untuk huruf ya atau tulisan yang miring. Kemudian sebelahnya ada U. U ini ada gambarnya U kemudian digaris bawahi. Nah, ini artinya underline. Underline itu digunakan untuk menggaris bawahi suatu kata. Ya, seperti kemarin di Microsoft Word. Kalian sudah belajar tentang pengolah kata. Nah, itu ada tulisan tebal, ada tulisan miring, ada tulisan yang digaris bawahi. Nah, ini menggunakan underline ya. Kemudian ada alignment. Ini digunakan kalau kita mau rata tengah, rata kiri, rata kanan. Nah, ini di sini. Ya, kalau kita sebenarnya Microsoft Excel ini sudah baik sekali, baik hati ya. Jadi kalau kita menempelkan pointer mouse ke sini misalnya. Nah, ini ada tulisannya. Ya, bottom right. Nah, ya, jadi nanti tulisannya di bawah. Kalau ini align right. Ini rata kanan. Kemudian ada center, ini rata tengah. Ya, kemudian ada beberapa menu lagi.
Ya, ini insert. Ini digunakan untuk insert. Insert itu memasukkan. Contohnya di sini ada tabel. Ya, kita mau buat berapa tabel. Ya, kemudian sampingnya di sini ada illustration. Ya, pada illustration ini ada picture. Picture ini kalau kita mau menyisipkan atau menaruh gambar, ya, kita menggunakan perintah atau menu pada picture. Ya, kemudian saya lanjut saja. Ada page layout. Page layout ini kalau kita mau mencetak, ya, mencetak itu kan ada ukuran kertas, ada F4, ada A4. Itu ukurannya macam-macam. Kemudian misalnya saya membuat laporan, kemudian sebelah kiri itu kan biasanya untuk jilid. Nah, ya, jilid itu harus ada space dulu. Space paling tidak berapa senti, karena di situ nanti ada kalau biasanya di jilid itu dikasih lakban hitam gitu loh, ya. Jadi itu ada dikasih jarak biar tidak nanti setelah dijilid lah kok tulisannya ketutup. Nah, ini kan tidak baik, tidak bagus, ya. Jadi di sini ada margin. Nah, ada pada page setup ini, ya, ada margin. Kita buka saja, ya. Ini kalau normal itu bagian atas top ini 1,9, bagian kirinya 1,8. Bagian bawah 1,9 juga, bagian kanannya 1,78. Kemudian ini margin. Selanjutnya ada orientation. Ini kalau kita mau membuat dokumen antara potret. Potret itu kertasnya berdiri. Nah, ya, itu potret. Kita pilih potret. Atau biasanya kalau ada beberapa dokumen yang membutuhkan landscape, ya, landscape itu kertasnya tidur. Nah, ini pakainya landscape, ya. Kemudian sebelahnya ada size, ya. Size ini untuk memilih ukuran kertas, ya. Choose page size. Ya, ini digunakan untuk memilih ukuran kertas. Tadi saya sudah sebutkan ada F4, ada A4, itu yang ada standar di Indonesia seperti itu, ya. Kalau negara lain ya berbeda lagi mungkin. Cuma untuk standar biasanya A4. Nah, ini di F4 Indonesia itu kalau kita ngomong ya folio. Nah, ya, itu F4. Kemudian kita lanjut saja, ya, biar waktunya cukup. Ada formula. Nah, di sini formula ini digunakan untuk operasi matematika. Nah, ya, untuk menu formula ini terdiri dari grup function library, definite names, formula auditing, dan calculation. Nah, ini setiap grup ini mempunyai fungsi masing-masing, ya, seperti menyisipkan rumus fungsi. Ya, kalau kita mengetikkan tugas matematika itu kan menggunakan rumus. Nah, ini salah satunya terdapat pada menu formula. Ya, kemudian ada juga penjumlahan data dan angka. Ya, kemudian membuat nama, range, memeriksa kesalahan. Nah, ini ada semua, ya. Jadi di Microsoft Excel ini sudah lengkap sekali. Nah, selanjutnya kita berpindah ke menu data. Ini garis besarnya saja, nanti kalau prakteknya kita bisa praktek bersama-sama, ya. Untuk menu data ini terdiri dari grup get external data, kemudian ada connection, ya, ini connection ini. Di sini ada connection, kemudian sort and filter. Ya, kita kalau mau mencari misalnya nama satu sekolah itu ada, kalau sekolah kita memiliki jumlah siswa 359. Kalau kita mau mencari satu-satu, waduh Pak, kelamaan Pak. Nah, ini kita menggunakan filter di sini. Jadi tidak usah nyari satu-satu, kelamaan di petani. Wah, ini kelamaan sekali. Jadi filter ini salah satunya digunakan untuk mencari data. Oke, kita langsung saja, ya. Kita menggunakan langsung ke, coba kita mengerjakan sebuah soal. Kita menggunakan fungsi matematika, ya, atau fungsi statistik. Nah, saya punya soal di sini. Jika saya mau menambahkan 30 ditambah dengan 45, itu hasilnya berapa? Ya, saya menggunakan fungsi sum. Jadi di sini ditulis dulu sama dengan sum, ya. Kemudian
menggunakan kurung buka, sel yang mau ditambahkan yang mana? Sel A2. Saya klik di sini, kemudian tambah, saya kasih tambah ya. Kemudian saya klik lagi pada sel B2 yang akan saya tambahkan. Kemudian jangan lupa karena ada kurung buka jadi ditutup dulu. Ditutup biar tidak dingin. Contoh kalau kalian tidur pintunya tidak ditutup kan dingin ya. Jadi ditutup dulu kemudian di enter ya. Oke. Sudah muncul hasilnya. Dari sel A2 ditambahkan sel B2 itu hasilnya adalah 75. Itu untuk perintah sum ya, untuk perintah menambahkan. Kemudian perintah average. Average itu untuk mencari rata-rata. Ya, pada slide share sudah saya jelaskan. Ya. Nah, average contohnya seperti ini. Saya memiliki nilai 75, kemudian 80, 85, 70, 95, 90, 85, 60 ya, 65. Nah, saya mau mencari rata-rata dari beberapa nilai. Ini contoh saja, misalnya nilai kalian. Nah, rata-ratanya berapa dari nilai semua ini? Nah, saya ketikkan di sini sama dengan average. Kemudian masih menggunakan kurung juga, kurung buka. Nah, di sini pada sel pertama klik kiri ya sampai dengan muncul seperti ini, klik kiri, kemudian tarik ke bawah sampai sel yang kita kehendaki. Nah, ditutup lagi. Nah, kemudian enter. Nah, hasilnya dari rata-rata nilai tadi adalah 78,33 ya, 78 lah rata-rata dari, misalnya ini nilai kelas, jadi rata-ratanya adalah 78 dari semua nilai tersebut. Kemudian saya mau mencari nilai tertinggi itu berapa. Kalau seperti ini kelihatan ya, nilai tertinggi adalah 95. Tapi misalnya dari 359 siswa yang ada di sini, nilai tertingginya berapa? Kan harus mencari dulu. Ya, jadi kalau di Microsoft Excel kita langsung saja sama dengan max ya. Masih sama seperti tadi menggunakan kurung, kemudian pada sel yang aktif di atas kita klik kiri, kemudian tarik ke bawah, tutup, enter. Oke, nilai tertinggi adalah 95 ya. Oke. Lawannya dari nilai tertinggi adalah nilai terendah. Nah, nilai terendahnya berapa? Kalau seperti ini kelihatan ya, karena hanya beberapa nilai saja. Oke, kita langsung saja praktekkan. Oke, kita menggunakan min sama dengan min kurung buka ya, klik kiri, tarik ke bawah. Oke, kemudian tutup, enter. Ya, kelihatan di sini nilai terendahnya adalah 60 ya. Oke, sampai di sini kita coba. Setelah kita bekerja seperti ini, kita coba untuk menyimpan ya, pilih pada file, kemudian save sama save as. Save itu bedanya apa sih dengan save as ya? Save itu menyimpan untuk pekerjaan baru. Contohnya biasanya pada Microsoft Excel itu tulisannya cuma book ya, ini berarti belum disimpan. Nah, itu kalau masih dokumen baru itu menyimpannya dengan save ya. Kemudian kalau save as itu perintah untuk menyimpan dengan nama lain. Kalau misalnya saya punya data, kemudian saya edit dan saya tidak mau data awal ini berubah. Nah, saya menggunakan perintah save as ya, menyimpan dengan nama lain. Nah, karena ini baru, saya menggunakan perintah save. Nah, save-nya di mana? Ada perintah ada pilihannya. Apakah OneDrive, apakah di komputer? Ya, karena saya tidak menggunakan koneksi internet misalnya, saya menggunakan disimpan di komputer sajalah. Nah, komputer. Kemudian browse ya, browse ini digunakan untuk mencari mau disimpan di folder mana. Ya, jangan sekali-kali kita usahakan jangan sekali lagi disimpan pada drive C ini ya, karena kalau misalnya komputer ada masalah harus install ulang, yang ada di C ini hilang nanti ya, takutnya seperti itu. Saya cari yang aman saja, saya menggunakan data E. Kemudian nah ini saya sudah bikin folder coba. Nah, saya
simpan dengan nama coba 1. Nah, ya, kemudian save. Nah, ini sudah aman. Pekerjaan kita sudah tersimpan dengan nama coba 1. Nah, kemudian saya di sini mau mengedit yang tadinya 90 saya edit jadi 100. Kemudian yang tadinya 85 saya edit jadi 95. Ya, berubah dengan data awal tadi. Nah, tapi saya tidak mau data awal tadi hilang. Caranya bagaimana? Nah, disinilah digunakan perintah save as. Ya, masih sama, saya simpan di komputer, kemudian saya cari foldernya, saya simpan di folder coba saja. Nah, sini kita rubah namanya, misalnya coba 1A, ya. Kemudian save. Nah, disimpan. Nah, Pak, apakah benar tadi datanya tidak berubah? Oke, kita buka ya. Tadi judulnya coba 1 ya. Oke, kita pilih di file sini, kemudian open ini digunakan untuk membuka pekerjaan yang sudah kita buat. Open, kemudian di komputer tadi ya, cari dulu foldernya ada di coba. Nah, ini sudah terbuka, coba 1 nih ya, coba. Oke, kita buka. Nah ya, datanya masih sama seperti tadi sebelum saya edit. Kalau yang diedit ini pada sel A7 ini 100, tetapi pada awalnya adalah 90. Nah, seperti itu ya. Kiranya cukup sekian untuk materi program pengolah angka dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nanti kita bisa lanjut di diskusi ya, diskusi di grup kelas kita. Nanti kita cari permasalahannya, mungkin kalian ada permasalahan, kita diskusikan bersama, kita cari solusinya. Ya, solusinya bagaimana? Kalau masalahnya seperti ini, ya seperti itu. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Saya cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut ya nanti di diskusi. Kiranya cukup sekian. Terima kasih. Selamat pagi.